Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratih Mutiara Wulandari. Saya dari Pendidikan Biologi Angkatan 2017 akan mempresentasikan proposal prasempro saya yang berjudul Pengembangan Instrumen Soal Pengukuran Kemampuan Penalaran Ilmiah Biologi Peserta Didik SMA untuk tugas mata kuliah karya tulis ilmiah. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pertama mengenai paradigma pendidikan 21 yang menuntut siswa untuk mampu mengimbangi globalisasi dan tidak hanya mampu menjawab masalah-masalah yang ada di kelas, namun juga siswa dituntut mampu untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi proses pembelajaran itu dituntut untuk siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata dan di kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran ini dapat diraih melalui peningkatan kemampuan penalaran ilmiah siswa. Adapun penalaran ilmiah itu berperan dalam proses pemecahan masalah itu sendiri. Kemudian, namun kenyataannya penalaran ilmiah ini belum mendapatkan perhatian dari guru. Bisa dilihat dari rendahnya tingkat penalaran ilmiah siswa, yaitu dari hasil PISA saja 2018 itu Indonesia menempati posisi ke-62 dari 70 negara dengan skor 396 dari 498 rata-rata dunia. Penyebabnya bisa kita lihat pertama, karena pendidikan Indonesia itu masih kepada penekanan pada hafalan. Kedua, biasanya hanya soal yang sesuai dengan contoh. Yang ketiga, kurangnya analisis terhadap soal. Selain siswa, juga terdapat masalah di guru. Jadi guru pertama, kekurangan soal yang bertipe seperti PISA, yang menuntut jawaban untuk penalaran ilmiah, terutama untuk hal-hal abstrak seperti biologi. Untuk pengembangan soal sendiri itu sudah ada yang matematika dan fisika, namun untuk soal biologi itu masih kurang. Sehingga perlunya pengembangan suatu instrumen soal pengukuran kemampuan penalaran ilmiah biologi peserta didik SMA yang bisa dijadikan sebagai acuan guru untuk meningkatkan penalaran ilmiah siswa. Selanjutnya rumusan masalah saya adalah untuk pertama menyusun instrumen, kemudian memvalidasinya, yang ketiga adalah mengetahui karakterisasi kemampuan peserta didik melalui instrumen yang telah disusun. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui cara menyusun instrumen, validasi, dan karakterisasi dari peserta didik itu sendiri. Manfaatnya menjadi informasi bagi masyarakat dan menjadi referensi dalam menyiapkan pembelajaran. Jadi penalaran ilmiah ini akan membantu generasi muda menjawab masalah-masalah dunia nyata, berpikir dan bernalar dari suatu fenomena. Ataupun penelitian ini penalaran ini meliputi penalaran konservasi, proporsional, variabel, kemudian probabilitas, korelasi, dan hipotesis. Dan untuk tingkatannya itu terbagi atas 5, ada tingkatan yang sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Dan untuk soal yang dikembangkan ini memodifikasi dari soal LCTSR atau uji kelas Lawson tentang penalaran ilmiah. Dan Lawson mengkategorikan tingkat penalaran menjadi 3, yaitu konkret, transisi, dan penalaran. Untuk indikator daripada soal itu bisa dilihat ada aspek berupa argumentasi, pengetahuan, metodologi, analisis, dan kesimpulan. Indikatornya bisa dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya, metode yang digunakan, tempat dan waktu itu dilakukan di Indralaya Utara, Agustus sampai Oktober 2021, pendekatan. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan untuk menghasilkan suatu produk instrumen penelitian. Dan langkahnya berbeda dari penelitian kualitatif dan kuantitatif, karena di sini ada studi pendahuluan, desain produk, validitas produk, kemudian uji coba instrumen, dan revisi produk akhir. Adapun desain pertama persiapan, validasi, dan pengolahan hasil uji lapangan. Ini jenis data dan sampel. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berupa hasil uji validitas dan nilai atau kelayakan dari setiap butir soal. Adapun kualitatif yaitu saran, kritik, dan tanggapan dari setiap butir instrumen. Adapun teknik analisis yang dilakukan itu sesuai dengan Aripunto bahwa jumlah nilai yang diperoleh itu dibagi dengan jumlah skor total. Dan sampel untuk uji lapangan itu terdapat 70 siswa. Skala penilaian ini terbagi menjadi 4 kriteria. Adapun kriteria penilaian kelayakan itu dibagi menjadi layak, cukup layak, kemudian kurang layak, atau tidak layak. Jadi penelitian ini pertama itu ada instrumen awal yang akan divalidasi oleh dosen, kemudian ada revisi, lalu layak atau tidak, jika layak maka diuji lapangan, dan akhirnya akan menghasilkan produk akhir. Itulah presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan proposal saya ke depannya. Terima kasih.